wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Firda Febriani. Saya berasal dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan teori atom. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda yang dipotong terus-menerus akan diperoleh ukuran yang tidak bisa dipotong lagi. Bagian terkecil ini disebut sebagai atom. Satu abad kemudian, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Nah, berbeda dari dua filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dibagi lagi. Jadi, tidak mungkin ada istilah atom yang artinya tidak terbagi. Karena Aristoteles termasuk ilmuwan yang sangat berpengaruh, banyak ilmuwan yang setuju dengannya. Akhirnya, konsep atom ini jadi nggak berkembang selama berabad-abad. Tapi, pada tahun 1802, konsep atom muncul lagi di Eropa. Seorang ilmuwan Inggris bernama John Dalton merumuskan teori atom yang pertama, yang dikenal sebagai teori atom Dalton. Profesor Dalton ngajuin model atom yang pertama. Atom ini berbentuk seperti bola pejal. John Dalton ini mempunyai 4 pendapat tentang atom. Yang pertama, dia setuju sama Demokritus dan Leucippus kalau setiap unsur itu terdiri dari atom-atom, partikel yang tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua, partikel-partikel atom yang sama dapat membentuk unsur. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dan yang terakhir, dua unsur atau lebih bisa bergabung membentuk senyawa atau molekul yang lebih kompleks. Tapi ternyata teori atom Dalton ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak bisa menjelaskan gejala kelistrikan pada suatu benda. Kemudian disempurnakan oleh Joseph John Thomson. Beliau adalah seorang fisikawan Inggris. Melalui percobaannya pada tahun 1900-an, Thomson menemukan elektron, yaitu suatu partikel bermuatan negatif yang lebih ringan daripada atom. Menurut Thomson, atom harus mengandung elektron. Karena atom bersifat netral, maka atom harus mengandung muatan positif dan negatif dalam jumlah yang sama. Kemudian, beliau mengusulkan suatu model atom yang dikenal seperti roti kismis. Model atom yang ketiga diusulkan oleh seorang fisikawan kelahiran Selandia Baru bernama Ernest Rutherford. Sekitar tahun 1911, Rutherford menyangkal keberadaan teori atom Thomson. Rutherford mengatakan bahwa atom mempunyai inti yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Teori atom Rutherford didasarkan pada eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Model atom yang keempat diusulkan oleh seorang fisikawan kelahiran Denmark yang bernama Niels Henrik David Bohr atau dikenal sebagai Niels Bohr, sekitar tahun 1913. Menurut Bohr, elektron berputar mengelilingi nukleus pada lintasan tertentu tanpa kehilangan energi sama sekali, yang disebut sebagai lintasan stasioner, sehingga elektron dapat berputar selamanya pada lintasan ini. Elektron dapat berpindah ke stasioner yang lain dengan menyerap atau melepas foton. Atom Bohr juga dikenal sebagai planetary model, dapat menjelaskan fenomena spektrum garis pada gas hidrogen dengan sangat tepat. Model atom yang kelima diusulkan oleh seorang fisikawan Austria bernama Erwin Schrödinger sekitar tahun 1926. Model atom ini dikenal sebagai quantum model, dapat menjelaskan sebagian besar fenomena kimia dan fisika molekuler hingga saat ini. Menurut Schrödinger, elektron adalah partikel sekaligus gelombang.
Gerakan elektron mengelilingi inti atom memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Susunan elektron yang mengelilingi inti atom hanya boleh digambarkan sebagai kebolehjadian. Peluang terbesar ditemukannya elektron disebut sebagai orbital. Dan yang terakhir, posisi elektron di dalam atom tidak dapat diketahui secara pasti. Hanya sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.